Di Indonesia, hukuman terhadap predator atau pelaku kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, serta beberapa undang-undang khusus, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak. Berikut adalah beberapa ketentuan yang relevan. 1. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 289 KUHP, memuat tentang pemerkosaan, yang dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 290 KUHP, jika pemerkosaan dilakukan terhadap orang yang belum dewasa atau di bawah umur, hukuman bisa diperberat, dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Pasal 294 KUHP, mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan ancaman pidana yang bervariasi, mulai dari 5 hingga 12 tahun penjara, tergantung pada beratnya perbuatan. 2. Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak akan dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Pasal 81-82, mengatur tentang pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak, di mana pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda yang cukup besar. Jika pelaku adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan anak korban, seperti orang tua atau wali, hukuman dapat lebih berat. Pasal 82A, mengenakan hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dengan pertimbangan kondisi atau tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. 3. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme dan Kejahatan Seksual terhadap Anak, UU Nomor 17/2016. Hukuman lebih berat, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup, dapat dikenakan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, khususnya dalam kasus yang mengakibatkan korban mengalami luka berat atau kematian. 4. Peraturan tambahan. Registrasi pelaku kejahatan seksual, berdasarkan aturan yang berlaku, ada kewajiban untuk mendaftarkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem registrasi untuk memonitor mereka setelah menjalani hukuman. 5. Hukuman tambahan. Selain hukuman penjara, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi tambahan berupa rehabilitasi, pengawasan, atau pencabutan hak asuh atas anak-anak yang menjadi korban atau berada di bawah pengaruh pelaku. Secara keseluruhan, hukuman terhadap predator seksual anak di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada jenis dan beratnya kejahatan yang dilakukan. Namun, ada kecenderungan untuk memberikan hukuman yang lebih berat, termasuk kemungkinan hukuman mati, untuk pelaku yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak dengan dampak yang sangat merugikan korban.